Shalom, selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara semua. Saya rindu pada pagi hari ini untuk kita boleh bersama-sama bersekutu di dalam ibadah online. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan memulai ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Engkau sudah memimpin, menyertai, memberkati kami hingga sampai saat ini kami boleh menikmati kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah online pada pagi hari ini. Mari Tuhan, kami mau serahkan setiap pujian, setiap penyembahan maupun firman Tuhan yang akan kami terima. Kau yang memberkati Tuhan, bahwa setiap apapun yang kami mungkin alami, Tuhan yang tetap memberikan kami kekuatan, kesegaran, Tuhan yang tetap memberikan kami pengharapan, menyembuhkan setiap sakit, penyakit, Kau yang mengangkat setiap beban permasalahan kami. Terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini kami rindu Kau yang melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.
Adalah
memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru. Katakan anugerah-Mu layak aku, anugerah-Mu upahkanku, anugerah-Mu layak aku, anugerah-Mu layak aku. Puji Tuhan, setelah kita menikmati pujian dan penyembahan, sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita mau sama-sama berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kalau kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang Tuhan, kami rindu Engkau taburi setiap kami dengan firman-Mu. Mari Tuhan, beri kami hikmat, untuk kami bukan hanya mendengar, menerima, tetapi kami juga boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami ucap syukur dan doa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita kira-kira sudah 2 atau 3 bulan kita menganggur. Waktu kita untuk berdiam diri di rumah, tidak boleh keluar. Dan waktu kita itu apakah kita pergunakan dengan positif atau negatif? Kalau kita menggunakan waktu kita dengan positif, pasti kita beruntung. Kalau waktu kita gunakan dengan negatif, kita akan rugi. Maka dari itu, Tuhan memberi waktu pada kita untuk menggunakan waktu yang berfaedah, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Kita membaca Injil Lukas 13 ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak dapat menemukannya. Tebanglah pohon itu. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Ini sesuatu yang waktu digunakan dengan negatif, dengan sia-sia. Kalau waktu kita digunakan dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan kita pergunakan yang positif, pasti kita akan beruntung. Dalam perumpamaan tentang pohon ara yang kita baca ini, dikatakan sudah 3 tahun lamanya si pemilik kebun itu dan tidak mendapatkan buah. Sesuatu yang mengecewakan kalau sudah 3 tahun mencari, menunggu-nunggu, dan tidak mendapatkan buah. Maka dari itu si pemilik kebun menyuruh pengurus untuk menebangnya. Tapi pengurus kebun anggur itu meminta waktu 1 tahun lagi untuk memelihara dan memberi pupuk, mencangkul dan memberi pupuk, dan nanti kalau sudah 1 tahun lagi tidak berbuah, akan ditebangnya. Dalam ayat ke-8 mengatakan, jawab orang itu, Tuhan, biarlah hidup tahun ini aku akan mencangkul dan memelihara dan kalau tidak akan dipotongnya. Dalam ayat 9, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Sesuatu ini peringatan bagi kita orang-orang percaya, supaya kita berbuah-buah. Jika tidak, kita akan dipotongnya. Seperti akar yang tidak berguna akan dipotong dan dibakarnya. Tanah akan dicangkul dan diberi pupuk supaya tanah itu menjadi subur. Semua ini membuat tanah itu kalau diberi pupuk akan menjadi subur dan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Inilah hidup yang berbuah-buah, lebat dan manis. Kalau demikian, ini hidup yang indah di hadapan Tuhan.
Hidup kita harus berbuah. Hidup tanpa buah itu menyedihkan. Dan yang pasti akan dipotong dan dibakar. Haleluya. Tuhan mencari buah, bukan daun, bukan lainnya. Maka dari itu kita sebagai anak Tuhan, orang percaya, kita harus berbuah. Kalau kita tidak berbuah, kita dipotong dan dibuang atau dibakar. Kalau tidak berbuah-buah pada waktunya, awas, orang seperti ini akan ditebang oleh Tuhan. Orang yang berkecimpung dalam dosa atau belasat-laksat dalam dosa pasti tidak berbuah. Biasanya orang yang selalu suka bersekutu atau belasat-lasat atau berkecimpung dalam dosa, hidupnya tidak karuan, hidupnya selalu pahit. Maka dari itu Tuhan memberi waktu dan kesempatan supaya kita, orang-orang yang sudah percaya Tuhan, bertobat dan kita berbuah. Kalau kita berbuah, pasti Tuhan akan senang, kita juga senang. Haleluya. Kita yang masih hidup ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Dalam hidup ini kita mempunyai banyak kesempatan. Dengan kata lain, hidup ini adalah kesempatan. Pertanyaannya, bagaimana agar kita dapat melihat kesempatan ini dan mempergunakannya dengan baik? Haleluya. Kalau kita dapat menurut firman Tuhan dan dapat melakukannya menurut firman Tuhan, kita pasti akan dapat melakukan semuanya itu. Haleluya. Orang-orang yang berhasil dalam hidup, orang-orang yang berhasil dalam bidang apapun yang ditekuninya adalah mereka yang mampu menangkap setiap kesempatan yang diberikan Tuhan. Haleluya. Dan orang yang demikian tidak mungkin akan merasakan kesusahan. Pasti akan beruntung. Tapi juga ada orang yang demikian tuh dalam kegagalan. Jika mereka sungguh-sungguh, kegagalan itu untuk dijadikan pelajaran kembali, belajar kembali. Haleluya. Oleh karena tidak menyia-nyiakan dan membuang kesempatan yang datang dalam hidupnya, dia belajar kembali untuk mengulangi supaya tidak sampai jatuh lagi. Begitu juga banyak orang yang sudah gagal, tetap gagal, tiap kali gagal. Orang itu juga tidak menggunakan kesempatan yang diberikan, tidak belajar, tidak mau. Hidupnya hanya semaunya, hidupnya hanya untuk hal-hal yang jasmani, atau hidupnya untuk menggunakan akalnya sendiri. Maka itu terus gagal. Apa yang Tuhan berikan kesempatan itu tidak diabaikan, tidak dilakukan. Maka dari itu, sebagai anak Tuhan yang percaya Tuhan, kalau Tuhan sudah memberi atau beri waktu dan kesempatan, gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Menyadari betapa berharganya waktu atau kesempatan hidup ini,
Firman Tuhan menasihatkannya agar kita benar-benar memperhatikan dengan sesama. Kita membaca Efesus 5 ayat 15 dan 16. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 18. Dan gunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sesuatu yang dapat digunakan pada anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan itu hidup dalam kebebalan seperti orang bebal, pasti tidak akan berhasil. Haleluya. Kalau kita tidak cermat memperhatikan, maka kita akan kehilangan kesempatan. Karena itu kita harus memperhatikan waktu-waktu tersebut. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup dalam terang Tuhan. Mempergunakan waktu yang ada, yaitu menghargai waktu dan kesempatan ini untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Janganlah kita hidup dalam kehendak orang lain atau kehendak kita sendiri, tapi kehendak Tuhan yang kita perlukan. Mengingat hari-hari ini adalah jahat, kejahatan dunia memasuki kehidupan manusia. Hari-hari yang penuh dengan kejahatan dunia. Anak-anak Tuhan harus berjaga-jaga dan mempergunakan waktu yang ada agar kejahatan dunia tidak dapat masuk dalam kehidupan kita. Haleluya. Menggunakan waktu yang ada, kita diharapkan untuk menghargai waktu dan kesempatan yang dikehendaki Tuhan, dengan cara melewati hari-hari itu dengan perbuatan dan tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan menyia-nyiakan waktu dengan perkara-perkara yang sia-sia, seperti mengejar kekayaan, mengejar keserakahan, mencari popularitas dan kedudukan, baik dalam pelayanan maupun pekerjaan Tuhan lainnya, dan membuka peluang hidup dalam dosa dan kesenangan-kesenangan duniawi yang menyesatkan untuk masuk dalam kehidupan kita. Seringkali pengaruh dunia lebih kuat daripada ketaatan kita pada Tuhan. Ini karena kita kurang menghargai waktu yang diberikan Tuhan pada kita. Melalui firman Tuhan ini, biarlah setiap kita mau memperhatikan keadaan dengan sungguh-sungguh, sampai sejauh mana kebijaksanaan ini kita dalam memperhatikan atau menggunakan waktu yang ada, lebih mementingkan diri sendiri atau mementingkan Tuhan. Haleluya. Selama kita lebih mementingkan diri sendiri, berarti kita belum mempergunakan waktu dengan baik. Kita tidak melakukan perkara-perkara yang baik, tetapi melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Selebihnya
Jika kita lebih mengutamakan Tuhan, berarti kita telah menghargai waktu yang ada dan membahati waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada kita. Maka hidup kita yang akan mendapat kebahagiaan dan di masa yang akan datang. Ayat 17, serahkanlah itu, peganglah, tetapi usahakanlah supaya kamu menjadi kehendak Tuhan. Berupayalah untuk mengerti kehendak Tuhan juga merupakan perjuangan bagi kita orang percaya. Kehidupan Kristen yang benar adalah mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Kita dapat mengerti kehendak Tuhan jika kita belajar untuk memahaminya, dan kita juga dapat melakukan kehendak Tuhan jika kehendak diri sendiri diselaraskan atau disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Maka kita tinggalkan kehendak diri sendiri dan kita lebih menurut dengan kehendak Tuhan. Karena itu, tinggalkan segala sifat keakuan, keegoisan, mementingkan diri sendiri agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan. Hanya dengan mengutamakan Tuhan dalam segala-galanya dan mengesampingkan kepentingan diri sendiri, kita dapat melakukan kehendak Tuhan, yaitu melakukan apa yang diperintahkan dan yang diinginkan Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Haleluya. Kita akan membaca dari Wahyu 3 ayat 7, begini bunyinya. Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Filadelfia, tulisan firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak akan dapat membukanya. Haleluya. Firman, kalau Tuhan membuka, tidak ada dapat menutup. Kalau Tuhan menutup, tidak ada dapat membuat. Itu Tuhan yang berhak, bukan kita. Ini artinya ada waktunya Tuhan membuka pintu masuk bagi kita dalam sebuah kesempatan. Bila mana kita tidak masuk, pintu akan tertutup. Pintu itu bisa sekali kesempatan, baik yang kita miliki, yang mungkin cuma sekali saja. Jika kita tidak menggunakan kesempatan itu, tidak akan terulang lagi. Jadi, perhatikan waktu yang Tuhan berikan pada kita. Tuhan tidak akan memberi kita kesempatan yang berulang-ulang, hanya beri kesempatan satu kali. Haleluya. Maka dari itu, pergunakan apa yang Tuhan inginkan pada kita, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat
tenaga karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, dan nikmat yang dalam orang karena engkau akan pergi. Aduh. Firman ini mengatakan bahwa nasib semua orang sama. Yang membedakan antara yang satu dengan yang lain adalah apakah kita bisa menggunakan kesempatan dalam kehidupan ini dengan baik, ataukah justru menyia-nyiakannya untuk hal-hal yang tak berguna. Kalau kita tahu bahwa sesuatu itu baik, kerjakan dengan sekuat tenaga kita selagi kita masih hidup. Karena itu tidak ada sesuatu yang dapat kita kerjakan sesudah kita dipanggil oleh Tuhan. Kalau Tuhan memberi kita dan kita anggap bahwa itu baik, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan kita abaikan. Ini juga ada di dalam Injil Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama masih siang, siang itu ada orang bekerja. Kalau malam tidak ada orang bekerja, tidak bisa bekerja. Ini juga diartikan selagi ada waktu dan kesempatan, atau selagi kita masih diberi nafas oleh Tuhan, mari kita kerjakan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan pada kita dalam bidang apapun, dalam pelayanan, dalam pekerjaan apapun yang Tuhan berikan kepada kita, dalam studi kita, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, jangan dengan setengah-setengah. Kalau orang bekerja setengah-setengah, tidak akan berhasil. Betapa banyak dari kita yang memiliki kebiasaan klasik, yaitu suka sekali menunda-nunda waktu dalam mengerjakan sesuatu. Kita berkata, oh nanti aja akan bisa, atau besok, atau lusa, pasti kita kerjakan, pasti beres, tidak usah khawatir. Orang ini tidak mengerti apa yang kita kerjakan, tunda-tunda itu akan merugikan diri kita sendiri. Padahal manusia tidak mengetahui waktunya, tidak tahu apa yang terjadi 1 jam ke depan, atau besok, atau lusa. Misalnya, kita tidak mau mengerjakan, lalu 1 jam kemudian kita mati. Apa untungnya kita? Tidak ada untung apa-apa. Tetapi sebaliknya, kalau kita diberi tugas langsung kita kerjakan, lalu 1 jam kita meninggal, mati, kita beruntung, kita akan mendapat pahala. Bahkan Tuhan senang pada kita. Janganlah menunda-nunda, janganlah kita ogah-ogah melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan. Karena itu, jadilah peka dan berlakulah bijaksana, atau kita tidak akan menyesalnya nanti. Kalau kita melakukan, kita untung. Kalau kita tidak melakukan, kita akan rugi.
menyesal, percuma, sudah terlambat. Maka dari itu, kerjakanlah sungguh-sungguh. Tuhan memberi kita sesuatu untuk kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan ayat terakhir, yaitu Titus 2 ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Pergunakan waktu kita pada saat ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan ingin kita hidup dengan sungguh-sungguh dan melakukan kerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita melakukan kerja Tuhan dengan menunda-nunda, Tuhan tidak senang. Tuhan memberi kita waktu dan kesempatan, kita gunakan waktu dan kesempatan dengan baik, dan kita akan beruntung. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya, amin. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya. Haleluya.
Doa berkat. Berbahagialah sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Bahwa berkat dari sorga kami menyertai saudara-saudaraku sekalian di tengah-tengah dunia yang melakukan pada saat ini Konfes 19 Tuhan. Haleluya. Engkau tetap menyertai kami dengan iman percaya bahwa darah anak domba Allah boleh memberikan kekuatan, kemampuan, dan kesembuhan ilahi dengan sempurna. Terlebih Tuhan, di dalam iman percaya kami kepadamu, kami tidak akan luntur, kita tidak akan pergi dan lari, tapi oleh kasih anugerah-Mu, haleluya, kami bersyukur untuk hormat kemuliaan kebesaran nama Kristus Yesus Tuhan. Punahlah dengan damai sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan, berkat ilahi menyertai dari generasi ke generasi, terus-menerus tidak pernah berhenti. Nama Kristus Yesus Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan memberkati.